Oke guys, halo Andreas Lovers, ketemu lagi ya bareng Andreas guys, asik. Oke guys ya, hari ini kita berangkat San Mori ya. Dua motor, masih ada satu lagi di belakang belum nyampe sini, jadi kita tunggu dulu. Dan di isi video pembahasan kali ini ya, kita San Mori tapi kita mau membahas channel YouTube guys ya. Karena kemarin tuh banyak banget yang tanya-tanya tentang seputar channel YouTube gitu. Dan nanti mau kita bahas syarat-syarat untuk menjadi motovlog pemula ya, dari nol banget nanti kita bahas sampai kalian dapat gaji dari YouTube-nya tersebut ya. Nanti kita mau bahas secara teliti, secara detail. Jadi buat kalian silahkan disimak baik-baik video ini ya. Dan jangan lupa bantu subscribe. Dan sebelum video ini dilanjut, terlebih dahulu Bang Andreas puter intro nih Bang Andreas. Oke guys ya, sekarang video kita lanjut lagi ya. Kita mungkin pembahasannya sambil jalan aja ya guys ya. Soalnya ini kondisi udah siang juga. Kondisi udah siang, kalau berangkat San Mori terlalu siang itu gimana ya rasanya ya, kurang enak gitu. Oke, pertama ya, untuk kalian menjadi seorang motovlog pemula gitu ya, kalian pasti kan sering ya nonton video motovlog dari Bang Andreas atau dari channel-channel lain gitu kan. Pasti kalian bayangin enak banget ya jadi motovlog. Anjir, cuma jalan-jalan motor-motoran pulang dapat duit. Nggak segampang itu biar kucluk ya. Di sini itu kita berjuang ya dari nol. Itu prosesnya itu ribet banget ya. Prosesnya itu berat banget guys ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu prosesnya ya, ataupun yang pengen mencoba menjadi motovlog ya, tepat banget kalian menemukan video dari Pak Andreas ini. Oh my god. Wow. Makanya ya disimak baik-baik ya, dicermati baik-baik biar kalian itu betul-betul paham gitu sebelum kalian terjun jadi motovlog gitu ya. Nah, yang pertama kalian harus mempunyai peralatan ya, walaupun sedikit, walaupun ala kadarnya, kalian wajib memiliki peralatan ya. Di thumbnail kita tulis modal 300.000 udah jadi motovlog sukses. Anjir, nggak ada guys yang modal 300.000 jadi motovlog yang sukses, itu nggak ada. Itu cuma thumbnail doang guys, anjir. Yang ada itu motovlog modalnya banyak ya. Seumpama kalian belum punya modal ya, contoh kecil kalian bisa mulai belajar motovlog menggunakan HP dulu ya. Kalau HP pasti kalian punya lah ya, zaman sekarang nggak punya HP ya gimana ntar kalau mau mensubscribe channel Bang Andreas kalau kalian nggak punya HP, anjir. Ya terus HP tersebut kalian untuk merekam gitu ya, untuk belajar dulu ya, belajar bikin konten buat topik yang bagus gitu ya, isi video yang bermanfaat gitu. Setelah kalian udah bisa, untuk modal yang selanjutnya kalian pakai mic eksternal ya, mic eksternal HP. Terus nanti lanjut lagi untuk edit ya, edit video. Setelah itu baru kalian mencoba upload ya, upload videonya ke YouTube. Jika kalian sudah menggunakan HP tapi hasilnya kurang maksimal atau kurang bagus ya, kalian bisa melakukannya lagi dengan cara beli kamera kecil ya, kamera seperti ini yang kecil-kecilan aja guys ya. Ini kameranya mau melorot terus, anjir. Kamera kecil-kecilan itu bisa kalian gunakan dulu ya. Di depan ini harganya hanya 500 ribuan saja ya, yang di depan. Yang ini yang kita pakai, yang di depan ini, yang di helm itu harganya 1.500.000 ya. Kalau modal kalian dikit, pakai yang 500 saja udah cukup ya. Tinggal kalian mod mic ya, untuk YI Action Cam atau B Pro 5 kalian tinggal kasih mod mic aja udah bisa untuk motovlog. Oke. Nah terus langkah yang selanjutnya, setelah peralatan sudah ada, kalian edit ya, edit video. Dan saat kalian membuat rekaman ya seperti ini
di jalan, kalian itu harus memiliki inti pembahasan khusus guys ya. Seumpama kayak Bang Andreas ini, tak buat contoh kecil aja ya guys ya. Kalau motovlog ya, cuma merekam jalan dan ngomongin apa yang ada di depan jalan atau yang apa kita lihat, itu membosankan. Serius, itu membosankan guys ya. Jadi kalian harus memiliki topik atau pembahasan inti. Nah, seumpama kalian jalurnya ke wisata, ya udah kalian bahasnya wisata gitu ya. Kalau kalian jalurnya di motovlog ya, motovlog kayak gini ya, kalian bahasnya tentang motovlog, tentang gaji YouTube, terus cara menjadi motovlog gitu. Jadi kalian wajib memiliki inti pembahasan ya. Terus lanjut lagi, kalian harus edit video minimal ya, bikin rekaman, bikin apa, nanti kalian harus bisa ngedit, dan videonya minimal paling sedikit itu 8 menit guys ya. Kenapa kok 8 menit Bang? Nggak bisa 2 menit kah, 3 menit kah? Bisa, tapi untuk sekarang iklan yang muncul di video kalian minimal, iklan yang muncul di tengah video itu minimal 8 menit durasinya ya. Kalau video kalian nggak nyampe 8 menit, iklan di tengah video kalian nggak ada guys ya. Namanya iklan mid-roll nanti ya. Oke. Terus kalian ngejar 1000 jam tayang ya, 4000 jam tayang, itu kan kalian harus pakai durasi yang panjang guys ya, durasi video yang lama gitu. Kalau kalian bikin videonya cuma 2 menit, mau berapa ribu view aja, kalian nggak bakalan tembus 4000 jam tayang. Karena 4000 jam tayang itu berlaku hanya 365 hari atau dengan 1 tahun. Oke, jelas ya. Jadi kalian bikin video 8 menit ke atas lah. Kalau videonya menarik ya bisa 1 jam juga nggak apa-apa ya. Oke, lanjut lagi. Setelah kalian sudah upload video ya, kalian ngejar subscriber juga ya. Subscriber minimal itu 1000 subscriber baru bisa daftar monet. Nah, monet itu apa sih Bang? Banyak banget ini yang lagi bahas monet kok susah ya. Nah, monet itu adalah gerbang utama atau syarat utama kalian gabung di YouTube. Kalau kalian belum monet, kalian tidak bisa gabung di YouTube atau tidak bisa mendapatkan apapun ya, walaupun kalian udah upload videonya banyak banget. Jika kalian sudah monet, di situ kalian gerbang utamanya udah kebuka gitu. Ibarat gerbang surganya itu kalian udah bisa masuk surga gitu guys ya. Jadi bisa langsung bekerja nantinya di situ gitu. Paham ya? Oke. Kalau kalian udah bisa bekerja di YouTube tersebut, nanti lama-kelamaan YouTube juga akan menggaji kalian guys ya. Dan gaji yang kalian terima itu nanti ada batasnya. Batas awal yaitu adalah 1.300.000. Itu batasan awal ya. Kalau belum 1.300.000 atau $100, gaji kalian tidak akan dikirim ke rekening bank kalian gitu. Jadi memiliki batasan khusus, ibarat orang kerja itu ya UMR guys ya. UMR di daerah kalian berapa gitu. Kalau UMR-nya 1.300.000 ya itu dalam 2 bulan atau 3 bulan kalian dapat penghasilan 1.300.000 di YouTube, baru kalian bisa monetisasi gitu ya. Bisa nerima gaji gitu. Paham ya? Nah, terus ya, kalau cuma ngelihat itu kan enak ya. Anjir, kita ngebut dulu guys. Kalau cuma ngelihat gaji YouTube orang-orang yang sudah motovlog yang udah besar gitu, yang udah maju, itu dilihatnya enak guys ya. Enak emang, tapi perjuangan awalnya itu beratnya minta ampun anjir. Jadi kalian kalau mau ngonten ya, boleh lah, ngonten apapun boleh, nggak harus jadi motovlog ya. Tapi kalian harus hobi juga gitu. Jadi hobi sekaligus menghasilkan, bisa mendapatkan uang gitu. Kalau hobi kalian mancing, bikin channel mancing, nggak apa-apa. Jadi kalian mancing nggak dapat ikan, nanti video kalian bisa mendapatkan duit gitu. Jadi kita jangan ambil ruginya gitu ya. Kalau kita ngambil ruginya, kita hobi mancing tapi kita nggak bikin konten, mancing nggak dapat apa-apa ya. Seumpama nggak dapat ikan, kontennya nggak punya gitu, ya udah zong semua gitu. Kalau gini motovlog ya, kita buang bensin, keluar buang bensin.
Tapi kita pulang dari acara San Mori atau habis kita motor-motoran, video kita upload bisa dapat dolar atau dapat duit dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan gitu. Video kita ini udah dapat duit gitu guys. Paham ya? Oke. Terus lanjut lagi apabila kalian sudah menerima gaji pertama atau kedua kalinya. Misal pertama, dalam 1 tahun kalian bisa monet ya, kejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tembus 1 tahun. Terus 1 tahun kalian daftar monet, yang 3 bulan kalian ngejar 300 dolar, udah dapat guys, 100 dolar, udah dapat 100 dolar, kalian gajian. Enak ya? Iya enak lah, cuma ngedengerin. Tapi yang ngejalanin susahnya setengah mati anjir. Kalau 3 bulan kalian udah gajian pertama, 3 bulan lagi gajian kedua lagi 1.300.000, depannya lagi 1.300.000. Kalian kan udah berapa kali gajian? Ya udah, di situ kalian tekuni aja konten kalian gitu ya. Jangan mentang-mentang udah gajian, wah enak ini udah dapat gaji, kita tinggal nyantai nongkrong-nongkrong di rumah, ngerokok enak, kopi yang mantap. Nggak gitu, prinsipnya nggak gitu guys di YouTube. Kalau kita udah dapat gaji, semakin lama, semakin hari kita semakin tekun, semakin mikir gitu. Mikir, wah konten apa sih yang bakal menarik untuk video kita ke depannya gitu. Jadi kalian udah dapat gaji itu harusnya lebih maju lagi gitu konten kalian gitu. Biar orang-orang makin semangat untuk menonton di channel kalian tersebut. Penayangannya sampai 1 juta dalam satu video, kalian bisa dapat 1 juta rupiah juga gitu kan. Mantap kan ya. Jadi intinya di video ini ya, kita menjelaskan tentang motovlog ya, yang lagi ngerencanain gitu, yang lagi berawal mau rencana jadi motovlog ya. Prosesnya itu seperti itu guys ya. Pertama, kalian harus bisa bicara atau menjaga omongan. Maksudnya omongan yang bisa dimengerti oleh orang-orang gitu. Misal kalian berjalan di atas motor gini, kalian menjelaskan sesuatu yang penting untuk para penonton gitu ya. Terus yang kedua, kalian harus tetap sopan dan hormati orang lain gitu ya. Jadi para penonton nanti yang mau komen ya silakan aja di komen aja di bawah ya. Yang mau tanya-tanya atau peralatan motovlog yang lain, caranya awal gimana gitu, nanti tanya aja lah ya di kolom komentar, biar kalian juga lebih enak nanti cara mencermatinya gitu. Jadi kita ulang lagi dari awal, tidak ada motovlog modal 300.000 itu nggak ada guys ya. Itu cuma thumbnail guys ya anjir. Yang ada itu motovlog modalnya banyak. Modal motor, modal ngomong, modal pemikiran, modal edit, modal HP, modal kamera ya. Modalnya itu banyak. Mungkin kalau di total di motovlog pemula modal 2 juta sampai dengan 3 juta lah, itu baru bisa lah ya, baru bisa. Tapi kalau kalian bener-bener minat, kalian pakai peralatan yang sederhana aja dulu, mulai dari HP aja dulu ya. Dari HP dulu Bang Andreas pakai HP ya. Apalah kalau Bang Andreas pikir-pikir enak sih merekam pakai HP gitu, nggak harus mindah file juga, langsung bisa edit dan upload gitu ya. Gaji awal yaitu 1.300.000 ya. Gaji kedua tergantung konten atau keramaian video kalian. Gaji ketiga sama aja tergantung konten dan keramaian video kalian. Jadi untuk subscriber ya, subscriber 10.000 subscriber, 40.000 subscriber atau 1 juta subscriber itu tidak jadi patokan berapa banyaknya gaji kalian ya. Yang kalian lihat berapa banyak gaji kalian yaitu menurut penayangan video ya. Jika video kalian durasinya panjang, penayangannya sampai jutaan, walaupun subscribernya cuma 2.000 subscriber atau 4.000 subscriber ya, tapi kalian gajinya pasti banyak ya. Kalian jangan tergiur untuk beli ya, jangan tergiur untuk beli subscriber untuk YouTuber pemula, entah itu channelnya apapun. Karena beli subscriber itu nggak ngaruh ya. Setelah udah monet, udah daftar, lulus, tapi kalian nggak ada yang nonton videonya, ibarat kalian jualan jajan nggak ada yang beli ya, kalian nggak dapat apa-apa guys, walaupun subscribernya udah puluhan ribu ya. Jadi kalian harus
melakukannya dengan cara yang alami, ilmiah gitu, asli gitu guys ya. Mau berapa lama video kalian rame itu terserah, mau berapa banyak subscriber kalian itu terserah ya. Yang penting video kalian bisa monet, bebas dari klaim hak cipta ya, kontennya original, jangan nyolong konten orang ya. Ntar kalau nyolong konten orang kebanet, ntar channel kalian nggak bisa upload lagi. Terus kalau sudah ya kalian ditekuni lagi, salami dari Bang Andreas ya. Yang sudah berjalan di YouTube ya, semoga kalian cepat monet ya, karena monet itu adalah gerbang utama. Lanjut, kalian semoga cepat dapat gaji dari YouTube ya, karena gaji dari YouTube itu loyalitas banget. Uangnya itu enak banget guys, daripada uang kita kerja nguli gitu. Enak uang dari YouTube ya. Bangun tidur tahu-tahu udah ada kiriman dari AdSense ya, Google Airline. Ya udah langsung shopping lah, langsung jalan-jalan gini lah, buat San Mori lah, asik. Oke, semoga konten ini, video ini bisa membuat kalian berpikir lagi ya, yang lagi merencanakan mau bikin konten atau yang lain ya. Jangan mudah menyerah, hidup itu perlu perjuangan ya. Kita cuma duduk-duduk ngopi ngerokok, nggak ada yang ngasih duit ya. Walaupun apa dikata orang, kita motor-motoran ya, pemales, cuma motor-motoran doang. Biar yang penting masa depan kita itu ada yang buat kita makan gitu. Maksudnya nanti gaji dari YouTube kita itu bisa buat kita kembangkan di masa depan kita gitu. Oke, terima kasih buat kalian ya, karena video ini udah panjang anjir guys. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu guys ya, selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kebahagiaan, pastinya selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah. Karena videonya udah panjang, buat yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, Bang Andreas akhiri saja dulu videonya. Salam dari Bang Andreas, bye bye. Jangan lupa subscribe ya guys.